maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda, lulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagal berkobar. Masih teringat jelas Rabu 16 Oktober 2024 ketika semuanya merasa lemas, letih, lesu, dan kecewa atas kekalahan Indonesia dari China. Dan seketika itu pula, penyakit netizen Indonesia yang suka hujat-menghujat kembali kumat, di mana salah satu yang jadi sasaran sudah pasti adalah Koshin, hingga ramai beredar ketika itu tagar STY out. Yap, terlepas dari beberapa kesalahan yang ada, toh kekalahan atas China bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, rasa pahit atas kekalahan itu harusnya jadi semangat kita untuk bangkit. Sebab perjuangan ini belum berakhir. Walaupun harus kami akui juga itu terasa sangat berat. Yap, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi datang di saat timnas benar-benar ingin bangkit. Tapi nggak apa-apa, sulit bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Nah, jelas semua hal bisa terjadi dan kemungkinan besar sapu bersih kemenangan pun juga bisa walaupun persentasenya kecil. Nah, seandainya semesta merestui Indonesia menang, maka kita akan mendapatkan berkah luar biasa, termasuk dalam tanda kutip hadiah besar dari FIFA. Namun sebelum ke sana, sudah pasti yang terdekat saat ini adalah gimana caranya PSSI bisa mengurus dengan cepat proses Kevin Dix. Dalam hal ini, tentu peran Ken Phoebe pun juga sangat dibutuhkan. Akan tetapi Ken Phoebe beserta publik Belanda diketahui sekarang punya syarat khusus kalau mau semuanya dibantu dengan cepat. Dan Koshin pun dalam wawancara terbaru mengkonfirmasi kalau akan ada tambahan pemain jadi 28 yang akan melakukan TC. Dan diketahui, statement tersebut berlandaskan pada situasi Kevin Dix yang sedang dikebut prosesnya. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke panggung dunia harus diakui emang sangat berat. Dan setelah hasil nggak enak di bulan Oktober, di bulan November ini, tim Garuda harus berhadapan dengan Jepang dan Arab. Tentu saja, Jepang adalah lawan yang secara kualitas adalah yang paling ngeri. Dan itu tergambar jelas dari daftar 27 pemain yang dipanggil Hajime Moriyasu, di mana 90% pemain yang ada adalah mereka yang merumput di Eropa. Bahkan sebagian besar dari mereka adalah pemain inti di klubnya. Jadi wajar saja, ibarat bisa ambil 1 poin itu aja udah sangat-sangat bersyukur. Lalu gimana dengan Arab? Memang secara level mereka nggak sekuat Jepang, dan kita pun yakin tim Garuda bisa ambil 3 poin. Namun jangan kira itu mudah, karena bagaimanapun Arab pasti akan bermain dengan cara yang beda di bawah asuhan Hervé Renard. Intinya, 2 laga di bulan November itu sangat gak gampang. Jadi perlu yang namanya kerja keras untuk bisa meraih hasil maksimal. lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Yap, berat bukan berarti sulit. Bahkan peluang untuk sapu bersih 6 poin bukan berarti nggak bisa. Hanya saja persentasenya sangatlah kecil, walaupun kita bermain di kandang sendiri. Akan tetapi, kalau seandainya bisa, maka kita akan mendapatkan dalam tanda kutip hadiah besar dari FIFA. Nah, hadiah yang dimaksud di sini adalah poin di ranking FIFA. Emangnya kalian berharap apa? Nastar. Canda dikit lah biar nggak sepanang amat. Nah, kembali ke pembahasan. Mengutip dari laman footballranking.com, kalau kita bisa menang atas Jepang, amin, maka Indonesia akan dapat 22,07 poin. Sementara jika kita menang atas Arab, Indonesia akan dapat 19,07 poin. Jika ditambahkan, timnas Indonesia total akan meraup 41,13 poin andai menang atas Jepang dan Arab Saudi. Dan jika itu beneran terjadi, amin. Timnas Indonesia berpotensi naik 10 posisi dari peringkat 130 ke 120 FIFA. Itu kalau bisa menang semuanya, tapi kan secara realistisnya tetap targetnya 4 poin. Imbang melawan Jepang dan menang melawan Arab. Apakah itu bisa? Ya bisa-bisa aja, asalkan semuanya berjalan sesuai rencana. Nggak ada blunder, nggak ada miskom, main rapi, disiplin, dan sudah pasti efektif, serta Dewi Fortuna berpihak kepada kita. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu
Yap, sekali lagi perjalanan masih panjang dan masih ada kesempatan untuk bangkit. Asal ya tadi, andai kita bisa ambil paling enggak 4 poin dari Jepang dan Arab, lalu sapu bersih 6 poin atas China dan Bahrain di kandang sendiri, kemudian imbang saat away ke Jepang dan Australia, maka peluang untuk mengunci posisi 4 tentu sangat terbuka. Ingat, sulit iya, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan PSSI pun pastinya juga akan melakukan apapun untuk membuat tim ini jadi kuat, termaksud ya, sudah pasti naturalisasi. Nah, ngomongin naturalisasi, proses Kevin Dix memang diharapkan bisa kelar tepat waktu. Namun kita juga harus tahu, kalau proses ini juga butuh peran dari Ken Phoebe selaku federasi asal Kevin itu sendiri. Nah, yang jadi menarik, Ken Phoebe bisa-bisa aja membantu proses perpindahan federasi itu dengan cepat. Tapi kayaknya, untuk kali ini ada syarat yang tak tertulis yang harus dijalankan. Yang mana itu sejalan dengan keinginan publik Belanda yang berharap kalau pemain udah dinaturalisasi dengan proses cepat serta melibatkan banyak pihak, jangan pas pertandingan, dia malah nggak dipakai macam kasusnya Eleanor Reinders pas lawan China. Selain itu, publik Belanda juga menyarankan kalau mau bersaing, mainkan 11 pemain diaspora terbaik yang udah dinaturalisasi. Karena yang paling membuat heran mereka adalah, gimana bisa pemain seperti Tom Haye ditaruh di bangku cadangan. Intinya, publik Belanda pun juga ingin Indonesia melaju ke Piala Dunia. Hanya saja, semua itu lebih bisa realistis dicapai andai Koshin berani dan percaya diri menurunkan 11 pemain diaspora terbaik sejak menit awal. Baru kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak berhenti. Di sisi lain, Koshin sendiri sepertinya juga udah tahu perihal hal-hal tadi. Dan kayaknya nih, itu akan dilakukan beliau ketika laga melawan Jepang serta Arab nanti. Yakni dengan menurunkan 11 komposisi diaspora terbaik sejak menit pertama. Lagian gak masalah juga, toh cuman orang yang picik yang masih bilang mereka itu orang asing. Dan soal Kevin Dix, dalam wawancara terbaru sebagaimana dikutip dari FIFA Goal, Koshin kemungkinan akan menambahkan daftar pemain yang semula 27 jadi 28 untuk melakukan TC. Yang mana itu bisa diasumsikan jika Kevin Dix prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Sehingga harapannya, untuk laga melawan Jepang, ia udah bisa main. 사실 일본 여러분들이 선수들 늦게 경기가 끝나기 때문에 모든 이번에 27명에서 28명을 부를 것이고 잘 준비하고 있다 보시면 됩니다. Sementara itu, pelatih Jepang Haji Memoriyasu mengatakan jika kekuatan timnas Indonesia sekarang ini memang terletak pada lini belakang mereka dan kemampuan para pemain Garuda dalam melakukan serangan balik yang cepat. Baginya, dengan masuknya Kevin Dix serta adanya pemain-pemain lain yang merumput di level tertinggi, membuat pertahanan Indonesia dinilai akan jauh lebih sulit ditembus. Tak lupa, Haji Memoriyasu juga mengatakan, terima kasih kepada Indonesia yang bersedia untuk mengundurkan laga 1 hari dari jadwal semula. Karena seperti kita ketahui, awalnya laga Indonesia versus Jepang direncanakan akan dimainkan pada tanggal 14 November 2024. Namun Jepang meminta mundur 1 hari karena alasan tertentu yang kemudian diiyakan oleh Indonesia. Menurut Moriyasu, hal ini sangat menguntungkan timnas Jepang karena mereka bisa beradaptasi di Indonesia yang dikenal punya iklim yang sulit. Selain itu, hal ini juga sejatinya juga bisa menguntungkan buat pemain timnas Indonesia seperti Misil Gers, Eleanor Reinders, dan Kevin Dix yang bagaimanapun belum pernah main di bawah langit kota Jakarta yang sangat cerah dan bersih. Indonesia adalah tim yang bisa bertahan dengan baik dan menyerang dengan cepat, atau tim yang bisa menekan secara intens dari depan untuk membunuh apa yang ingin dilakukan lawan dan mencetak gol. Meskipun lawan kami bermain sangat cerdas, kami akan bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya. Untuk menguatkan timnasnya, mereka melakukan naturalisasi yang sebagian besar bermain di Eropa. Tim ini berbeda dari Piala Asia lalu. Sekarang mereka jauh lebih kuat. Kami sangat bersyukur bisa mendapat tambahan 1 hari. Alasannya, pertama-tama kami harus beradaptasi dengan kondisi setempat. Bahkan saat kami ke Indonesia, suhu dan iklimnya juga berbeda-beda. Dengan bisa beradaptasi dengan kondisi tertentu, kami akan lebih siap menghadapi pertandingan. Dari segi taktik, kami bisa berlatih 1 kali lagi dan bertemu 1 kali lagi. Dengan begitu, kami bisa lebih banyak berbagi konsep dan cara bertarung di pertandingan. Kami ingin memanfaatkan 1 sesi itu sebaik-baiknya. Ucap Moriyasu dikutip dari Nikkei Sport. Pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak berhenti.
Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita berharap Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik di November ini. Memang dengan kekalahan atas China, membuat makin berat langkah kita untuk lolos ke babak berikutnya. Bahkan media Belanda, The Telegraph, juga mengatakan hal yang sama. Namun bukan berarti semangat kita sebagai fans jadi kendor. Karena di titik seperti inilah tim Garuda tetap butuh suntikan dukungan dari timnas. Yang jelas tetap nyalakan optimisme. Para pemain dan pelatih pastinya tetap akan berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Kemudian untuk Kevin Dix, yuk bisa yuk dikebut. Dan buat Coach Shin, gak henti-hentinya kami berharap kalau di laga melawan Jepang, Arab atau seterusnya nanti, please banget dan gak apa-apa banget. Turunkan 11 diaspora terbaik sejak menit pertama. Gak usah takut tekanan sana-sini. Lagian yang penting selama udah pakai merah putih ya udah mereka orang Indonesia. Jadi ayo coach, gak apa-apa. Toh kita tahu kalau sebenarnya skuad kita itu bagus loh. Maka dari itu pede aja, oke? Kita Garuda. Bercahaya pada purnama gigi, harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari, Garuda di dadaku kini dan nanti abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.